bahas ini sebentar untuk kita para pelayan, supaya kita terlebih dahulu sehingga jemaat ataupun anggota persekutuan yang Bapak Ibu percayakan juga ataupun yang kita muridkan juga bisa memahami bersama-sama sehingga kita punya persepsi yang sama, karena konteksnya saya hanya ambil dari Alkitab. Ya, hari ini kita akan bicara tentang persembahan persepuluhan. Saya akan baca buat Bapak Ibu Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 12. Saya baca dengan cepat. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu aku? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu, saya akan sampaikan dengan cepat. Seringkali orang berpikir begini, bahwa persembahan persepuluhan itu sudah tidak lagi berlaku. Iya, ada yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang, semua yang di Alkitab itu adalah firman Allah. Itu adalah wahyu Allah, itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Entah itu perjanjian lama, entah itu perjanjian baru. Hanya waktu Kristus datang, bukan berarti kata Alkitab Tuhan menggugurkan semua yang ada di dalam perjanjian lama. Bukan berarti semuanya perjanjian lama itu dianggap nggak ada. Bahwa pada mulanya adalah firman. Alkitab bilang Kejadian 1 ayat 1, nanti kita nggak percaya lagi bahwa Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Bukan semua dihapus, tapi Kristus datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Jadi ini Maleakhi bicara tentang persepuluhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari konteks ini, beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang persepuluhan. Ya, kita akan dengan cepat. Yang pertama, ayat yang ke-10 dikatakan begini, bawalah seluruh, ada kata seluruh, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya, ini akibat ketika seseorang membawa seluruh persembahan persepuluhan, akibatnya adalah persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Jadi ada persediaan makanan di rumah Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu, bahwa persepuluhan kalau kita dari ayat ini itu merupakan sepersepuluh dari hasil yang kita bawa, yang di sini, dari hasil yang kita peroleh yang merupakan milik Tuhan, itu harus dikembalikan. Sekali lagi, sepersepuluh yang namanya persembahan sepuluhan adalah sepersepuluh dari milik kita, itu kita berikan kepada Tuhan. Tentu saya nggak perlu matematika. 10 misalnya dari 5.500 begitu ya. Saya pikir saya nggak perlu bahas angka-angkanya. Tapi berapa penghasilan kita, sepersepuluhnya kita bawa supaya apa? Di rumah Tuhan ada perbendaharaan.
Bapak Ibu, Tuhan memang bedakan gini. Ketika saya melayani Tuhan, Tuhan gak butuh uang saya waktu saya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Ada yang perlu dibayar. Contoh mobil gereja, kalau saya bawa ke pom bensin terus saya bilang, ini mobil gereja GKKD, kami sudah beriman kepada Yesus. Nggak bisa iman saya bayar bensin di SPBU. Butuh uang alat tukarnya. Saya dapat bensin, saya kasih uang senilai saya menukar membeli bensin. Jadi pekerjaan Tuhan saya bisa pastikan butuh uang. Karena butuh uang, dibutuhkan ketaatan umat di dalam mengelola keuangan. Sebabnya dikatakan berikanlah 1/10 dari persembahanmu. Kemudian memberi persepuluhan itu membuktikan akan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sekali lagi kita perlu deal bahwa Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Allah mewahyukan kepada umat yang menulis pada saat itu, kemudian umat itu sampai akhirnya kepada kita, yaitu dalam bentuk Alkitab. Jadi memberi persepuluhan adalah bukti ketaatan saya kepada Kristus. Lanjutnya, kemanakah seharusnya persepuluhan diberikan? Ada orang bilang, saya kasih persepuluhan saya kepada panti asuhan, kepada orang miskin, kepada keluarga saya yang miskin. Kita mau kembali ke Alkitab. Alkitab katakan di dalam Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ke dalam rumah perbendaharaan. Salah satu selain keluarga, lembaga yang Tuhan ciptakan itu adalah gereja. Gereja sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Gereja itu saudara sama saya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk apa? Menyatakan Kristus di tengah dunia. Pada waktu kita menyatakan Kristus, saya katakan semua alat tukar di dunia ini pada umumnya menggunakan uang. Saya bayar bensin pakai uang. Mau saya mission trip kemana-mana, saya nggak bisa bilang sama SPBU, saya ini misionaris loh. Karena saya misionaris, please dong, bensinnya gratis. Enggak. Makanya ada banyak yang diperlukan di dalam gereja lokal untuk dia menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan pekerjaan Allah. Ada banyak dana yang diperlukan. Ada banyak dana, walaupun saya harus bilang bukan segala-galanya berfokus kepada uang. Tapi saya mau ajak ini para pelayan untuk taat dalam hal ini, supaya kita punya pengertian. Dibilang ini, bawa seluruh persembahan. Seluruh kemana dibawa? Ke dalam rumah perbendaharaan. Itu adalah gereja. Kemudian ujilah aku. Bapak Ibu, ada beberapa, tapi saya lihat hanya beberapa kali Tuhan bilang begini, uji aku. Bapak Ibu kira-kira begini kalau bilang uji aku. Kalau misalnya saya ajak ini Bu Susi gini, ayo kita kau nanti kau kasih itu ke situ. Kalau kau kasih, kau ini uji aku. Kalau kau nggak dapat sesuatu dari situ, kau jangan percaya sama aku. Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang sangat serius. Kalau saya bilang sama seseorang, nih uji aku ya. Kalau nggak benar perkataan aku waktu kau kasih perpuluhan, uji aku nih. Benar nggak kau nggak diberkati? Ingat, saya sedang tidak berbicara memancing. Memancing saya kasih umpan persepuluhan, berharap saya dapat lebih banyak. Spiritnya nggak begitu. Tapi dari Tuhan bilang begini, uji aku. Bagian saya taat kepada Tuhan dengan apa yang dikatakan. Dikatakan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai bayangin, sampai berkelimpahan. Uji aku, kata Tuhan. Yuk nih tes aku nih, tes aku. Nah, kalau saya bilang, nah tes aku nih jago matematika, coba tes aku tes. Itu sebuah keyakinan bahwa saya akan bisa melalui semuanya. Akan lanjut, bawalah selanjutnya dikatakan bawa seluruhnya ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan yaitu rumah Tuhan. Ada dua lembaga yang diciptakan Tuhan. Yang pertama keluarga, yang kedua gereja.
bahwa seluruh perbendaharaan rumah Tuhan yang didesain oleh Tuhan, Alkitab katakan, aku mendirikan gerejaku. Yang membangun gereja adalah Kristus. Pelayanan di gereja butuh uang. Sebabnya sekali lagi saya mau kita belajar taat. Karena begini, seringkali kita tidak bisa mengerti melakukannya karena mungkin kita nggak paham. Uji aku bawa seluruhnya kemana? Ke rumah perbendaharaan. Ada yang bilang sama saya, waktu gaji 3 juta ngasih 300 mah gampang. Tapi Kak Alin waktu gaji 10 juta ngasih saya 1 juta. Itu tarhilalah. Kalau gitu mari kita berdoa supaya gaji kita tetap 3 juta. Supaya enak kecil perpuluhannya. Kita doa terus, Tuhan gaji aku jangan besar. Masalahnya kita pengen gaji besar, kita pengen penghasilan besar, tapi kalau bisa perpuluhannya dipotong. Itu problem ya, dengan cepat. Bukan ke panti asuhan, bukan kepada orang miskin, bukan juga kepada korban bencana alam. Sekali lagi, bawa kepada perbendaharaan. Di rumah Tuhan ada perbendaharaannya. Di gereja ini ada yang mengelola keuangan, ada bendahara. Bendaharanya Ibu Posma, ya, yang pegang kas kecil apa? Kak Mas Ria, ya. Jadi supaya tahu gitu. Ada perbendaharaan. Mereka yang akan urus. Ada yang harus dibayar. Mobil harus masuk bengkel. Iya. Macam-macam yang mau di apa? Baru-baru ini beli Infocus, beli screen. Itu pakai uang semua. Semalam perbaiki AC, 8 AC, kemudian pasang AC di sekolah minggu lalu. Semuanya perlu uang. Makanya perlu dibawa ke perbendaharaan ke rumah Tuhan. Kita lanjut. Ya, bukan ke panti asuhan. Di gereja kita ini kan ada ya pelayanan yang lain-lain, bukan dibawa ke situ. Apa akibatnya jika Anda taat memberi persepuluhan? Ingat ya Bapak Ibu, memberi persepuluhan saya bukan sedang mancing Tuhan. Saya berharap kasih 10.000, saya mancing, saya berharap dapat 100.000. Enggak begitu. Saya memberikan bukti ketaatan, saya dapat atau tidak, itu adalah urusan dan kedaulatan Tuhan. Bagian saya taat. Saya percaya setiap semua ketaatan pasti akan ada upah yang mengikutinya. Jangan dulu Bapak Ibu berbicara begini, oh kalau gitu kasih persepuluhan, ya tunggulah dulu uang banyak. Nanti kita akan belajar dengan cepat ya. Karena kita mau berdoa juga. Saya berharap nanti kita bisa membuka pemikiran kita sehingga ketaatan ini mengalir sama semua jemaat. Ya, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Selanjutnya saya baca. Ini tadi. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kalau kita baca di sini, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ini yang merah. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tahukah Bapak Ibu? Tingkap-tingkap langit itu artinya itu kalau kita berdoa, Tuhan akan membukakan yang apa yang kita inginkan, itu dia akan curahkan kepada kita. Apa yang menjadi kerinduan kita itu adalah berkat-berkat. Tingkap-tingkap langit, kan ada penguasa udara, roh-roh jahat dan semua-semua. Itu akan dibukakan oleh Tuhan semua yang menghalangi. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi memberi persepuluhan sebagai ketaatan itu akan membukakan tingkap langit. Artinya namanya dibukakan, ada kemungkinan ditutup. Cara membuka tingkap langit menurut konteks ini memberikan persepuluhan dengan taat. Kita lanjut. Yang kedua, Tuhan akan mencurahkan, ini dia, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan berkelimpahan itu sampai tumpah. Itu tumpah tuh sampai keribaanmu, kata kitab, berilah maka kamu akan diberi. Itu tumpah sampai keribaan. Pada waktu kita memberi, itu akan kita mengalami kelimpahan itu sampai orang-orang di sekitar kita kok bisa dapat. Itu kelimpahan. Buat saya kelimpahan bukan masalah jumlah. Kelimpahan adalah kemampuan saudara untuk memberi di tengah-tengah kekurangan. Itu kelimpahan. Ada orang punya uang 10 juta, ngasih 1 juta pun buat Tuhan itu sulit. Kenapa? Buat saya itu orang bukan berkelimpahan. Kelimpahan Anda punya 50.000 tapi Anda berani taat memberikan 5.000, itu orang berkelimpahan. Orang kikir
jauh dengan yang namanya kelimpahan. Orang pelit jauh yang namanya dengan kelimpahan. Jadi kelimpahan bukan angka. Kelimpahan adalah kita mampu memberi di tengah-tengah seperti apapun keadaan kita, kekurangan kita. Ya kebutuhan bisa apa keadaannya bisa fluktuasinya bisa naik turun kebutuhan kita bisa naik turun begitu. Tapi saya mau katakan bicara tentang perpuluhan itu bicara tentang memberi 1/10 dari yang kita terima. Apa akibatnya? Maka kita akan mendapat kelimpahan. Selanjutnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya dengan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan Tuhan pada waktu kita memberikan perpuluhan? Belalang pelahap akan dihardik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, salah satu penghasilan orang Israel adalah mereka punya tanaman anggur di rumahnya. Jadi salah satu musuh untuk panen dalam pohon anggur, padahal itu penghasilan mereka. Jadi orang Israel itu banyak tanam pohon anggur sebagai penghasilan mereka. Salah satu yang sering membuat mereka gagal panen, ada yang namanya binatang pelahap yang akan bisa menghancurkan buah anggur, pohon anggur, yang merusak pohon anggur. Dan itu sangat tidak diinginkan, karena bisa dipastikan kalau binatang pelahap itu ada di pohon anggur gak akan bisa berbuah. Bisa bayangin Bapak Ibu, sekali lagi, pada waktu kita memberikan persepuluhan, binatang pelahap yang suka menggerogoti finansial kita itu akan disingkirkan. Yang merusak, kita tabung tapi ujung-ujungnya bolong juga, hilang tak kemana. Adalah masuk mungkin ke rumah sakit, tak kemana-mana. Loh, ditabung kok hilang juga ya. Ada orang yang punya 50.000 tapi dia bisa punya tabungan. Ada binatang pelahap. Ini kata Alkitab, binatang pelahap itu akan dihardik. Yang merusak pekerjaan kita, yang merusak hasil panen kita, itu akan dihardik. Yang menghardik siapa? Tuhan bagi orang-orang yang taat. Selanjutnya, yang menghabisi hasil tanahmu. Ini yang menghabisi hasil tanahmu. Itu anggur, pokok anggur kalau udah datang binatang pelahap itu bisa menghabisi semua hasil tanah kita. Sekali lagi saya sedang tidak, sama sekali tidak. Ini hanya bicara sebuah ketaatan. Kadang-kadang, tapi kita jangan mengarah ke situ ya. Jangan pernah berpikir, wah aku sakit karena aku gak kasih perpuluhan. Enggak juga. Tapi hati ini, batin kita ini, yuk kita coba buat kepekaan. Seberapa taatnya kita untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena dia bisa apa? Menghabisi hasil tanahmu. Kemudian apa? Belalang pelahap itu tadi menghabisi hasil tanah, kemudian membuat pohon anggur tidak berbuah. Gak bisa bermultiplikasi. Di situ-situ terus. Gak bisa bermultiplikasi, gak berbuah. Begitu mau berbuah, datang binatang pelahap, bas, gagal panen. Begitu mau apa? Bas, ambruk semua. Gak pernah ada yang bisa. Apapun yang dilakukan mentok semuanya. Karena Tuhan tahu hatimu melekat pada hartamu. Alkitab bilang di mana hatimu, di situ hartamu. Tuhan gak mau. Bapak Ibu, saya bisa pastikan bahwa salah satu yang paling cepat mengubah seseorang itu untuk lebih mencintai itu adalah mamon, uang. Uang gak salah. Uang akan salah ketika hati kita melekat, daripada kita lebih melekatkan uang kita kepada diri kita kepada uang, sampai kita berpikir semua milik kita, semua kita pegang. Padahal kalau Bapak Ibu mau sesuatu yang baru, saya nggak bisa pegang ini. Kalau saya mau yang baru, lepaskan ini supaya yang baru. Tapi kalau semua saya mau pegang, terus saya bilang saya mau dapat baru, saya mau panen yang baru, panen yang lebih berlimpah, nggak bisa. Apa yang perlu kau lepaskan, lepaskan. Bapak Ibu, kalau pohon mangga berbuah,
Cukup satu bibit batu mangga untuk bisa menghasilkan ribuan berkali-kali buah mangga. Bapak Ibu, kalau semua kita di tempat ini begitu dapat penghasilan, semuanya kita habiskan untuk kita. Sama kalau kita pohon mangga, kita makan mangga, kita habisi sampai batu-batunya. Saya pastikan gak akan pernah ada pohon mangga yang baru dan buah mangga yang baru. Saya harus relakan memakan buahnya saya saja, dan saya harus menabur batu mangga. Supaya apa? Dengan harapan ada buah mangga yang baru yang tumbuh. Amin. Adik-adik di sini, saya dulu dari mulai saya sekolah dulu SMA, begitu saya lahir baru SMA, saya tahu kebenaran ini. Saya dapat 1.000 perak pun saya akan beri 100. Saya dapat 200, saya akan beri 20 rupiah. Saya dapat 5.000, saya akan beri 500 rupiah. Bukan untuk memancing Tuhan. Sebagai bukti ketaatan saya bahwa saya lebih percaya kepada Tuhan dan bukan uang. Sekalipun saya butuh uang. Bisa ngerti ya? Paradigma kita saya harap bisa mengerti. Selanjutnya, segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia karena menjadi negeri kesukaan. Bapak Ibu bisa bayangin, saya tahu orang yang paling bahagia itu orang yang taat. Dia akan bahagia. Orang gak pernah tahu dia kekurangan, bahagia terus. Gak ada uang, dia tetap hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi uang gak ada. Perlu isi bensin, tapi dia tetap bilang, aku percaya Tuhanku dahsyat. Jangan sampai orang bisa deteksi kita nggak ada uang. Kalau kita udah nggak ada uang, kita nyanyi, nangis terus. Oh Tuhan, ngasihani diri. Alkitab bilang kalau engkau taat, kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita berani melepas, korban itu harus ada rasa sakit di sini. Kalau saya memberi tanpa ada korban, korban tuh harus ada rasa sakit, ego saya harus sakit. Itu korban. Kalau saya memberi, biasa saja. Hari ini saya mau ajak semua kita, jangan pernah punya mental berpikir, aduh aku masih banyak kebutuhan loh Kak Alin. Itu mental miskin. Yuk kita ciptakan diri kita menjadi pribadi yang berkelimpahan. Bukan karena banyaknya. Supaya apa? Kita disebut orang yang berbahagia. Amin. Aduh para pelayan yang suka potong-potong, ya gak apa-apa supaya kita tetap bisa menghormati. Pastor bilang kita mau tetap terus belajar menghormati kekudusan Allah di dalam gereja ini. Dimulai dari kita. Sekali lagi, ada mungkin yang berkata, tarhilala loh Kak Alin, gaji aku 5 juta. 500.000 itu bisa makan 1 bulan untuk keluarga. Saya mau katakan, tahukah Bapak Ibu kapan 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul? Kapan Bapak Ibu? Pada waktu 5 roti 2 ikan itu punya anak kecil. Tapi pada waktu ditaruh di tangan Tuhan, bisa sisa 12 bakul. Bapak Ibu, kalau engkau berkata tarhilala 500, Tuhan bisa memelihara hidupmu lebih daripada 500.000. Selanjutnya 1 Timotius 6 ayat 10 sampai ayat 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Coba lihat. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tahukah Bapak Ibu, uang ini bisa membuat orang duka cita loh. Saya enggak. Ada orang gara-gara uang mau gereja. Ada orang gara-gara enggak punya uang enggak mau percaya Tuhan. Ada orang gara-gara mungkin usaha mampet macet, dia pun ikut macet sama Tuhan. Alkitab bilang, karena memburu uang beberapa orang menyimpang imannya. Dan bukan hanya menyimpang, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Halo Bapak Ibu, kalau engkau belum bisa beli baju branded, beli baju Monja. Jangan menyiksa diri. Kalau engkau belum bisa beli barang branded, gak usah tersiksa dengan itu hanya karena engkau belum bisa seperti orang lain.
menyiksa diri dengan apa? Berbagai-bagai duka. Mari kita menang dengan duit. Selanjutnya, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Kemudian sebabnya kita tidak taat memberi persepuluhan dan menggunakan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Selanjutnya, Maliaki 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menipu? Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan bilang apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayo, siapa yang belum kasih persembahan persepuluhan? Bapak Ibu, ini bukan pesan-pesan sponsor, enggak sama sekali. Saya bergumul tadi pagi waktu dibilang pastor, apa Tuhan yang harus saya sampaikan? Sempat saya bergejolak, enggak cocok, ini kan pertemuan pelayan, maunya doa lah. Tapi hati saya tergerak ke situ. Saya mencoba mempersiapkan tadi pagi. Bahwa seluruh persembahan persepuluhan. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Yang digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pada waktu saya tidak memberikan, saya sedang menipu Tuhan. Selanjutnya, ya ini uang. Ya saya sedikit. Dalam ilmu ekonomi, ini satu benda. Tapi benda ini dia. Dia paling cepat menggeser posisi Allah dengan posisi hubungan Allah dengan manusia. Karena apa? Uang itu nyata. Kalau saya percaya sama Tuhan, bensin harus bayar. Akhirnya tadi ada orang yang coba melencengkan imannya, menghalalkan semua hal. Lari. Bahkan dikatakan duka cita. Kenapa? Ini sebabnya saya mau ajak semua para pelayan, menanglah dengan uang. Kalau Bapak Ibu kasih sama saya nominal, berapakah yang dimaksud dengan berkecukupan? Kasih saya nominalnya. 1 M? 2 M? Cukup 3 M? Nanti kita belajar sedikit lagi Bapak Ibu. Alat tukar, karena dia alat tukar, dia pula yang paling cepat menukar cinta kita kepada Tuhan. Karena uang, kalau saya bilang sama Bapak Ibu, saya kasih uang 1 M, mana lebih percaya kau sama Tuhan atau mau uang? Saya yakin saudara pasti pilih Tuhan. Uang 1 M pasti enggak. Bagiku Kristus jauh lebih penting daripada uang. Amin. Kalau orang menang dengan uang, hidup orang itu paling bahagia. Kalau dia menang dengan uang, apa bukti yang kita akan belajar? 1 Timotius 6 ayat 10, yuk kita baca sama-sama. Dua iya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menurut ayat ini perjanjian baru. Cinta akan uang akar dari semua. Pada ibu menjual anaknya demi uang. Kenapa ada suami bisa menjual istrinya demi uang? Kenapa orang bisa membunuh demi uang? Kenapa orang bisa menjual bahkan dirinya sendiri demi uang? Bahkan menjual anaknya sendiri demi uang. Bahkan rela menjual ginjalnya demi uang. Ingat Bapak Ibu, akar itu bicara sebuah pondasi. Kalau orang nggak benar dengan uang, ini dia udah nggak benar semua. Kata Alkitab. Karena dia akar. Salah satu cara untuk kita menang supaya kita nggak cinta akan uang, salah satu, belajar taat memberikan persepuluhan. Karena dia akar. Bayangin akar menentukan sikap hati kita. Akarnya adalah cinta uang. Cinta akan uang. Saya berharap sekali lagi tadi para pelayan, kita boleh menang dari ini. Ini kalau nggak salah slide terakhir. Nih kalau orang udah cinta uang akarnya, kikir, membunuh bisa, mencuri. Orang bisa mencuri karena cinta akan uang. Bahkan ada orang bisa mencuri persembahan gereja. Saya ingat dulu
Ada lagi ibadah sibuk, waktu kalau nggak salah di salah satu tempat di KKR. Lagi dia bawa itu kantong teman, dia pulang. Ya dia amnesia, nggak tahu ya. Tadi dia lupa itu uang persembahan atau uang dia. Kenapa? Demi uang. Hati-hati, jangan menganggap remeh dengan uang. Uang itu akar dari semua kejahatan. Kalau gereja ini semuanya menang dengan uang, saya percaya semua hal Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Amin. 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 Selanjutnya, ini akar tadi segala kejahatan, cinta uang. Bagaimana caranya supaya kita berkuasa terhadap uang? Yuk, ini kita baca sama-sama. Sekali lagi, ini ayat ini kayaknya terakhir ini. Dua-dua iya. Janganlah kamu menjadi uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya saya lepas dari cinta akan uang? Cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau gajimu 4 juta, jangan pengeluaranmu 4 juta 200. Masalahnya kadang-kadang kita gajinya 5 juta, gaya hidupnya 10 juta. Ngikuti tren, nggak pede kalau nggak pakai barang branded. Makanya tadi dikatakan rela, orang yang cinta uang itu rela berduka. Akhirnya apa? Stres sendiri. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Anak-anak muda mungkin di sini ngasih persembahan nggak bisa. Beli pulsa 1 bulan 300.000 untuk game online bisa. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan lebih besar apa? Pasak daripada tiang. Iya. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau belum bisa beli barang branded, beli apa? Monja. Iya. Saudara, saya mau pastikan apa yang kita pakai tidak ada hubungannya dengan siapa kita. Saya berharga karena Kristus yang sudah mati buat hidup saya. Saya berharga bukan karena apa yang saya pakai. Saya berharga bukan karena barang branded yang melekat di badan saya, tidak sama sekali. Atau siapa orang di samping saya, tidak sama sekali. Harga saya seharga darah Kristus. Kalaupun saya pakai monja, harga diri saya nggak berubah. Karena saya berharga. Amin. Iya, supaya tenang. Bisa tidur nyenyak, nggak bikin capek. Amin. Iya. Bagaimana caranya? Miliki rasa cukup. Rasa cukup itu ada dalam kemampuan kita dalam mengucap syukur. Mungkin Anda bilang ke Alin, kalau hitung-hitung kebutuhan 1,5 juta per bulan 150. Gimana Kak Alin? Aku aja bayar uang kuliah tiap bulan 500. Biaya hidup aku uang kos 300. Cukupkan dirimu. Saya akan sedikit. Saya ingat Bapak Ibu. Waktu saya bekerja beberapa tahun yang lalu, saya ngambil sekalian kuliah S2. Waktu saya kuliah S2, orang tua saya nggak mau lagi mensupport saya. Pada waktu itu kalau saya hitung kalkulasi secara manusia, saya yakin saya nggak cukup. Tapi kebiasaan yang saya selalu bangun dari dulu adalah saya ambil persepuluhan, saya berikan kepada Tuhan. Selebihnya saya hidup dengan apa yang ada. Saya taruh di tangan Tuhan. Tuhan, aku harus bayar uang kuliah. Aku harus bayar ini. Aku harus butuh hidup gini. Kalau saya hitung-hitung, kalau istilah saya dapat gaji saya, sampai gerbang rumah itu melayang semua. Tapi sampai sekarang hidup juga itu. Hidup juga kok. Tuhan jagai juga kok. Bisa ngerti Bapak Ibu? Sekali lagi, para pelayan hari ini, mampukan dirimu. Engkau akan sulit untuk mengucap syukur menyembah Tuhan kalau engkau nggak belajar untuk mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Jangan bikin susah diri sendiri untuk memaksa kehidupan, karena cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Saya ajak semua para pelayan, yuk kita belajar, yuk kasih perpuluhan. Amin. Halo pelayan, yuk
Kita belajar kasih perpuluhan yuk. Amin. Jangan dipotong ya. Kalau gaji 5 juta kasih 500. Kalau gaji 10 juta kasih 1 juta. Nggak usah, aduh nanti aku kasih segini banyak kali gereja ini. Belum lagi nanti siapa ngasih banyak. Belum lagi ini, belum lagi ini. Dihitungnya pula. Dihitunginya pula berapa dari yang masuk. Hari ini bagianmu lakukan. Berikan persepuluhan kepada Tuhan. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mari semua kita masing-masing datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini kita doa supaya rasa takut akan Tuhan, menghargai, menghormati kekudusan Allah, dimulai dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan, itu boleh memenuhi semua kita para pelayan. Datang kepada Tuhan, bawa korban syukurmu kepada Dia. Dia Allah Jehovah Jireh yang akan mencukupi keperluan. Datang bawa seluruh kehidupanmu, persembahkan seluruh kehidupanmu. Terima kasih